Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Aprilia dengan NIM 2104221 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori ekonomi neoklasik menurut Harald Domar dan Solow. Teori Harald Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan bisa berkembang dalam jangka panjang. Dalam kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap. Teori Harald Domar ini mempunyai beberapa asumsi, yang yaitu yang pertama, perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh atau full employment dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh. Yang kedua adalah perekonomian yang terdiri dari dua sektor, yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan. Berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada. Yang ketiga adalah besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol. Yang keempat adalah kecenderungan untuk menabung. Menurut Harald Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk menggantikan barang-barang modal, seperti gedung-gedung, peralatan, dan material yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Model pertumbuhan neoklasik Solow merupakan pilar yang sangat memberi kontribusi terhadap teori pertumbuhan neoklasik, sehingga penggagasannya Robert Solow dianugerahi hadiah Nobel bidang ekonomi. Pada intinya, model ini merupakan pengembangan dari formulasi Harald Domar dengan menambahkan faktor kedua, yaitu tenaga kerja, serta memperkenalkan variabel independen ketiga, yaitu teknologi, ke dalam persamaan pertumbuhan. Berbeda dengan model Harald Domar yang mengasumsi skala hasil tetap dengan koefisien baku, model pertumbuhan neoklasik Solow berpegang pada konsep skala hasil yang terus berkurang dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah. Jika keduanya dianalisis secara bersamaan atau sekaligus, Solow juga memakai asumsi skala hasil tetap tersebut. Kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan tinggi rendah pertumbuhan itu sendiri oleh Solow maupun para teoritisi lainnya diasumsikan bersifat eksogen atau tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Pertumbuhan output terjadi jika dua faktor input, yaitu modal dan tenaga kerja, dikombinasikan, sedangkan faktor teknologi dianggap konstan atau tidak berubah. Adapun yang tergolong sebagai modal adalah bahan baku, mesin, peralatan, komputer, bangunan, dan uang. Dalam memproduksi output, faktor modal dan tenaga kerja biasa dikombinasikan dalam berbagai model kombinasi, sehingga bisa dituliskan dalam rumus sebagai berikut. Q sama dengan F dikali C dikali L. Keterangannya, Q sama dengan jumlah output yang dihasilkan, F sama dengan fungsi, C kapital modal sebagai input, L labor tenaga kerja sebagai input. Rumus di atas menyatakan bahwa output merupakan fungsi dari modal dan tenaga kerja. Itu berarti tinggi rendah output tergantung pada mengombinasikan modal dan tenaga kerja. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.